Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh luar biasa kasih Tuhan, kita boleh kembali lagi untuk menerima renungan harian. Dan hari ini saya akan membawakan renungan harian tentang bagaimana mengatasi cara pandang. Bagaimana mengatasi cara pandang? Yaitu tidak melihat kesalahan orang saja, tapi ke dalam diri sendiri. Saat mengatasi masalah keluarga, mengandalkan pikiran atau usaha sendiri, tidak melibatkan Tuhan dan minta hikmat-Nya untuk mengatasi rumah tangganya, atau menilai dan mengambil keputusan berdasar pikirannya saja. Masalah rumah tangga sangat kompleks, tetapi kalau mencari wajah Tuhan, minta petunjuk, pasti Tuhan berkata, "Anakku, aku sedang menyiapkan kamu menjadi seorang pemimpin. Sabar dan berusaha cari solusi, kalau kekurangan hikmat, minta kepadaku." Itu tertulis dalam Yakobus 1 ayat yang kelima. Firman Tuhan memberitahu bagaimana kalau pasangannya tidak melakukan bagiannya, didoakan tidak juga berubah. Biar bertanggung jawab pada Tuhan sendiri, sebab Tuhan itu adil. Dalam hal ini, jangan sampai menghakimi menurut pikiran kita sendiri. Terdapat juga di dalam Kolose 3 ayatnya yang ke-23 sampai 25. Dalam pelayanan, sama banyak jemaat kritik orang yang menduduki jabatan, menilai sampai sekecil-kecilnya, sedang dirinya sendiri tidak introspeksi, mungkin lebih banyak jeleknya dari orang yang dikritiknya. Banyak juga jemaat menilai pendetanya kurang ini dan itu, tidak sama dengan pendeta lain, menuntut pendeta seperti Tuhan saja, atau bisa melakukan segala hal. Sedang sebagai jemaat yang dibimbing agar melakukan bagiannya sebagai tubuh Kristus, tidak dilakukan hanya menjadi penonton dan kritikus saja. Tetapi kalau seorang pendeta tidak memiliki pergumulan dan mencari hikmat Tuhan, sebagai ungkapan tidak mampu melakukan tugas tanpa pertolongannya, tidak mau belajar dengan kesadaran tantangan pelayanan semakin hari makin berat. Ya, tidak layak disebut sebagai pendeta, jadi parasit hanya mengisap sari pohon tanpa susah payah. Tujuan khotbah di dalam Matius 7 ayat 1-5 adalah agar umatnya memiliki karakter kerajaannya, mau melihat ke dalam hidupnya, jadi seorang rendah hati, tidak hanya melihat keluar atau selembar di mata orang, menunjukkan sebagai orang sombong dan memandang diri sendiri sudah benar. Lalu, agar umat sadar yang Tuhan nilai bukan hal lahiriah, seperti aktivitas dalam pelayanan. Tuhan menilai hati, apakah melayani dengan tujuan menyenangkan hati Tuhan. Kalau ya, pelayanan selalu dibenahi, hatinya dibenahi. Kalau tidak, segala yang dilakukannya menjadi sia-sia saja. Terdapat dalam 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-1. Lalu, agar umat sadar datang kepadanya dengan hancur hati dan berseru, "Celakalah aku, pasti binasa, sebab aku najis bibirnya." Yesaya sadar saat masuk dalam hadirat-Nya yang kudus. Kesadaran hasilkan hasrat memperbaiki diri, sehingga saat Tuhan bertanya, "Siapakah yang mau Ku utus?" spontan berkata, "Utuslah aku Tuhan." Dapat di dalam Yesaya 6 ayatnya yang ke-5 dan ke-8. Pemungut cukai datang ke bait suci dengan rendah hati. "Tuhan, tolong aku orang berdosa, kasihanilah aku."
tidak seperti orang Farisi, datang dengan sombong, pamer aktivitas dan perbuatan yang bisa dilihat publik sebagai orang yang baik, tetapi tidak menyadari yang Tuhan lihat bukan yang lahiriah, tetapi hatinya. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan pemungut cukai ini dibenarkan, sebab orang Farisi tidak. Di dalam Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Melalui kisah ini, seharusnya gereja bukan jadi persekutuan orang Farisi yang buta mata rohaninya, merasa sudah benar. Sebaliknya, kalau gereja diisi dengan orang yang menyadari masih ada balok di matanya, seperti pemungut cukai merasa tidak layak di hadapannya, maka gereja jadi persekutuan orang-orang yang datang dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan pasti hidupnya akan mendapat anugerahnya lebih lagi. Dalam persekutuan semacam itulah, datang dengan rendah hati, saling mengaku dosa, menguatkan, mendorong untuk hidup menyenangkan hati dan memuliakannya. Terdapat dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16. Kesadaran tidak akan muncul kalau sebagai orang percaya berusaha menyatakan ke orang lain dirinya baik, sehingga persekutuan di dalam gereja jadi persekutuan elit-elit sok rohani, bukan persekutuan yang saling menyembuhkan atau saling mendoakan dan menasehati. Seharusnya dalam menjalani hidup ini tidak mengandalkan diri sendiri, tetapi andalkanlah Allah yang sanggup mengubahkan hati menjadi baru, diubah sesuai kehendaknya. Terdapat di dalam Yehezkiel 36 ayatnya yang ke-26 sampai 27, dan juga di dalam Ibrani 10 ayat 22. Gereja bukan kumpulan orang kejam, seperti Yunus ketika pohon membuatnya bisa berteduh mati. Yunus marah dan mau mati saja karena sayang kepada pohon. Yunus kesal pada Tuhan yang ampuni penduduk Niniwe sebesar 120.000. Yunus tidak sayang jiwa manusia, lebih sayang pohon karena menguntungkan dirinya. Kalau gereja seperti Yunus tidak peduli kepada jiwa-jiwa, hanya pikiran kenyamanan hidup, maka bisa dikategorikan sebagai orang kejam, bukan? Tujuan hidup hanya kepentingan diri saja. Lalu seperti Daud demi memiliki Bathsheba, dengan kejam menyuruh Uria, panglima perangnya, mati di medan perang. Sampai Nabi Nathan memperingatkannya. Barulah Daud sadar akan perbuatannya yang kejam. Daud sadar setelah dicelikkan ada balok di depan matanya. Sekarang kita tahu, dengan melihat ke dalam hati, membuat kehidupan rohani tumbuh dan menyadari keselamatan yang Tuhan berikan adalah harta yang sangat mahal dan sangat mulia. Dan muncul kesadaran, siapakah aku, manusia debu tanah, sehingga engkau mengingatnya? Ditulis dalam Mazmur 8 ayat 5. Setelah dibuka mata rohani melalui kebenaran firman ini, marilah saudara, kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berseru, ampunilah aku yang buta ini ya Tuhan, kuduskan hatiku, dan ubah dengan kuasa kasih-Mu agar bisa melihat segala sesuatu dengan cara pandang benar, sehingga hidupku berkenan di hadapan-Mu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama sujud di altarnya, dan kita akan bersama menaikkan pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Seperti biasa, kita saling mendoakan.
bagi gereja, tetangga, kota, bangsa. Kita bawa di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.